realitas media dan konstruksi sosial media massa. Dalam penjelasan ontologi paradigma konstruktivis, realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun demikian, kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi. Sedangkan dalam pandangan paradigma definisi sosial, realitas adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. Max Weber melihat realitas sosial sebagai perilaku sosial yang memiliki makna subjektif. Karena itu, perilaku memiliki tujuan dan motivasi. Sedangkan Karl Marx mengenai kehidupan sosial budaya ditentukan dari pertentangan antara dua kelas yang terlibat dalam proses produksi, yaitu kaum industriawan yang mengontrol alat-alat produksi dan kaum proletariat yang diandaikan hanya berhak melahirkan keturunan. B. Konstruksi sosial sebagai ilmu dan filsafat. Dalam bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann membagi 3 macam konstruktivisme. 1. Konstruktivisme radikal. Benar-benar menyadari bahwa manusia adalah self-regulation mesin. Manusia merupakan mesin yang mampu meregulasinya dirinya tanpa harus ada campur tangan dari orang lain. Karena orang lain sama sekali tidak memiliki akses untuk menggerakkan segala unsur di dalam tubuhnya, termasuk otak manusia itu sendiri. Menurut realisme hipotesis, pengetahuan kita dipandang sebagai suatu hipotesis dan suatu struktur kenyataan dan berkembang menuju suatu pengetahuan yang sejati, yang dekat dengan realitas. Sedangkan konstruktivisme yang biasa mengambil semua konsekuensi konstruktivisme. Pengetahuan kita merupakan gambaran dari realitas itu. Pengetahuan kita dipandang sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari kenyataan suatu objek dalam dirinya sendiri. Tentang konstruksi sosial berseberangan dengan gagasan Derrida ataupun Habermas, menghasilkan dekonstruksi sosial. Derrida dalam Habermas dengan gagasannya deconstruction melahirkan tesis-tesis keterkaitan antara kepentingan atau interest dan metode penafsiran atau interpretation atas realitas sosial. Menurut gagasan Derrida, terdapat hubungan strategis antara pengetahuan manusia, baik empiris, analitik, historis, hermeneutik maupun kritis, dengan kepentingan, walau tidak dapat disangkal bahwa yang terjadi juga bisa sebaliknya, bahwa pengetahuan adalah produk kepentingan. Sedangkan Berger dan Luckmann, realitas dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ada 3 macam realitas. 1. Realitas objektif, yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri individu, dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan. 2. Realitas simbolis, merupakan ekspresi simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. 3. Realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi. Menurut Berger dan Luckmann, suatu individu mengalami 2 proses sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer merupakan sebuah proses di mana suatu individu terlibat dengan dunia sosialnya. Proses ini terjadi pada masa kanak-kanak. Menurut Berger dan Luckmann, akan ada pernyataan yang lebih sulit dan lebih tinggi dari pemahaman individu tersebut. Sosialisasi primer akan berakhir apabila konsep tentang orang lain sudah tertanam dalam diri individu tersebut. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Proses memperoleh pengetahuan khusus dengan perannya, di mana peran-peran secara langsung atau tidak langsung berakar dalam pembagian kerja. Pada masa sosialisasi ini, akan ada subdunia yang diinternalisasikan dalam sosialisasi sekunder, kenyataan-kenyataan yang berbeda dari sosialisasi primer. Dari proses internalisasi tersebut, melibatkan identifikasi subjektif dengan peran dan norma-norma yang sesuai. Konstruksi sosial media massa. Kritik terhadap Berger dan Luckmann. Teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckmann berlangsung lambat dan membutuhkan waktu lama. Bersifat spasial, berlangsung secara hierarkis vertikal, dan konstruksi sosial berlangsung dari pimpinan kepada bawahannya. Sementara, ketika masyarakat semakin modern, teori ini tidak mampu menjawab perubahan zaman.
Akibatnya, teori pendekatan konstruksi sosial atas realitas ini menjadi tidak bermakna lagi. Kemudian, teori tersebut direvisi dengan melihat fenomena media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, subjektivitas, dan internalisasi. Lalu kemudian sifat dan kelebihan media massa menjadi perbaikan dari kelemahan konstruksi sosial media. Substansi teori konstruksi media massa menjadi cepat dan luas sehingga sirkulasi penyebaran informasi konstruksi sosial berlangsung cepat dan merata. Tetapi ada beberapa proses penting untuk saling melengkapi tersebut yang kemudian akhirnya melahirkan konstruksi sosial media massa. Proses tersebut adalah yang pertama, tahap menyiapkan materi konstruksi. Dalam menyiapkan materi konstruksi media massa ini adalah tugas dari redaksi media massa. Tugas itu didistribusikan pada desk editor yang ada di setiap media massa. Masing-masing media memiliki desk yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan visi media itu sendiri. Ada 3 hal penting dalam penyiapan materi konstruksi. Yang pertama, keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Yang kedua, keberpihakan semu kepada masyarakat. Yang ketiga, keberpihakan kepada kepentingan umum. Selanjutnya, tahap sebaran konstruksi. Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Konsep strategi sebaran media massa masing-masing berbeda, namun konsep utamanya adalah real time. Sebaran konstruksi dapat digunakan untuk berbagai macam media, yaitu media elektronik, media cetak, media luar rusang, dan media langsung. Pada umumnya, tahap ini menggunakan satu arah karena prinsip dari sebaran konstruksi ini adalah informasi yang harus sampai pada halayak. Selanjutnya, pembentukan konstruksi realitas. Pembentukan konstruksi realitas melewati beberapa tahap, yaitu tahap pembentukan konstruksi realitas dan pembentukan konstruksi citra. Pembentukan konstruksi realitas adalah di mana suatu informasi telah sampai kepada penerimanya. Maka di dalam masyarakat itu sendiri akan terbentuk konstruksi yang meliputi beberapa tahap. Pembentukan konstruksi citra adalah di mana pada tahap ini ada 2 citra yang diciptakan, yaitu citra baik dan citra buruk, yang tergantung pada tujuan dari informasi yang diberikan. 2. Pembentukan konstruksi citra. Pembentukan konstruksi citra adalah bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi, di mana bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam 2 model. Yang pertama, model good news. Model good news adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Pada model ini, objek pemberitaan dikonstruksi sebagai sesuatu yang memiliki citra baik sehingga terkesan lebih baik dari sesungguhnya kebaikan yang ada pada objek itu sendiri. Lalu yang kedua, model bad news. Model bad news adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan atau cenderung memberi citra buruk pada objek pemberitaan sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat dari sesungguhnya sifat jelek, buruk, dan jahat yang ada pada objek pemberitaan itu sendiri. Proses konstruksi iklan atas realitas sosial dibentuk dalam tahapan di mana iklan dirancang berdasarkan konsep dan logika komunikasi serta pemberian konsep dasar pemasaran dengan memerhatikan perilaku sosial masyarakat sebagai wacana kajian. Wacana kajian dimaksud berkembang melalui media interaksi simbolis dan permainan semiotika yang dikemas dalam wacana kreativitas, seni, sosial dan budaya populer yang spektakuler sehingga menghasilkan sebuah tahap proses dalam koridor realitas sosial. Dalam kasus iklan televisi, copywriter dan visualizer menyiapkan naskah dan mempertimbangkan target image yang ingin dicitrakan. Target image menunjukkan eksistensi sebuah iklan dalam konteks pemasaran, karena itu biasanya amat signifikan dengan media iklan yang mereka pilih. Pesan iklan memiliki klasifikasi tingkatan. 1. Untuk menyampaikan informasi produk. 2. Untuk menyampaikan informasi dan membangun citra. 3. Pembenaran tindakan. 4. Menyampaikan informasi, membentuk citra, pembenaran, dan persuasi tindakan. Dalam kenyataannya, pada naskah iklan televisi, tahap-tahap di atas hanya terbagi dalam 2 tahap penting, yaitu tahap menyampaikan informasi dan tahap membangun citra, pembenaran, dan persuasi tindakan.
Yang kedua yaitu model refleksi realitas. Model refleksi realitas adalah model yang merefleksikan suatu kehidupan yang terjadi dengan merefleksikan suatu kehidupan yang pernah terjadi di dalam masyarakat. Contohnya yaitu kisah film animasi di dalam Walt Disney. Film kartun Mickey Mouse dan sebagainya adalah sebuah hasil konstruksi dari teknologi media yang mampu membangun sebuah realitas kehidupan, seakan-akan memang benar terjadi. Seakan realitas itu benar ada dalam kehidupan di sekeliling kita, bahkan seakan kita hidup bersama mereka. D. Tahap konfirmasi. Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya konstruksi sosial. Sedangkan bagi pemirsa dan pembaca, tahapan ini juga sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial. Alasan-alasan yang sering digunakan dalam konfirmasi ini adalah A. Kehidupan modern menghendaki pribadi yang selalu berubah dan menjadi bagian dari produksi media massa. Pribadi yang jauh dari media massa akan menjadi pribadi yang selalu kehilangan informasi. Karena itu, ia terlambat untuk merebut kesempatan dan telah terlambat berubah. B. Kedekatan dengan media massa adalah lifestyle orang modern, di mana orang modern sangat menyukai popularitas, terutama sebagai subjek media massa itu sendiri. C. Media massa walaupun memiliki kemampuan mengkonstruksi realitas media berdasarkan subjektivitas media, namun kehadiran media massa dalam kehidupan seseorang merupakan sumber pengetahuan tanpa batas yang sewaktu-waktu dapat diakses. Realitas media. Realitas media adalah realitas yang dikonstruksi oleh media dalam dua model. Yang pertama ada model peta analog. Model peta analog yaitu model di mana realitas sosial dikonstruksi oleh media berdasarkan sebuah model analogi sebagaimana suatu realitas itu terjadi secara nasional. Sebuah contohnya adalah konstruksi realitas media massa menurut model ini yang dibangun oleh media massa untuk menganalogkan sebuah kejadian jatuhnya pesawat terbang Adam Air KI574 yang melakukan penerbangan pada tanggal 1 Januari 2007 dengan rute Surabaya-Manado. Berita ini tersebar luas dan terkonstruksi sebagai sebuah realitas ditemukannya pesawat Adam Air yang beberapa tahun lalu jatuh. Terkonstruksi pula pengetahuan tentang sebuah peristiwa kecelakaan pesawat terbang yang sangat mengerikan dan sedang terjadi. Jadi, realitas peta analog adalah suatu konstruksi realitas yang dibangun berdasarkan konstruksi sosial media massa, seperti sebuah analogi kejadian yang seharusnya terjadi bersifat rasional dan dramatis. D. Realitas sosial bentukan media massa. Ketika kita ingin menggambarkan zaman ini, kata Jacques Ellul, maka gambaran yang terbaik untuk dijelaskan mengenai suatu realitas masyarakat adalah masyarakat dengan sistem teknologi yang baik atau masyarakat teknologi. Untuk mencapai masyarakat teknologi, maka suatu masyarakat harus memiliki sistem teknologi yang baik. Dengan demikian, maka fungsi teknologi adalah kunci utama perubahan di masyarakat. Dalam dunia pertelevisian, sistem teknologi telah menguasai jalan pikiran masyarakat. Televisi menguasai pikiran-pikiran manusia dengan cara membangun teater dalam pikiran manusia atau theater of mind, sebagaimana gambaran realitas dalam iklan televisi. Selain kekuatan media mengkonstruksi theater of mind, dalam dunia periklanan media, copywriter dan visualizer memiliki kemampuan membangun realitas media tersebut. Penciptaan realitas menggunakan satu model produksi oleh Baudrillard disebutnya dengan simulasi, yaitu penciptaan model-model nyata yang tanpa asal-usul atau realitas awal. Hal ini disebut hyperreality. Melalui model simulasi, manusia dijebak di dalam satu ruang yang disadarinya sebagai nyata, meskipun sesungguhnya semu, maya, atau khayalan belaka. Copywriter dan visualizer berharap bahwa pencitraan mereka dapat ditangkap sebagaimana yang dimaksud oleh mereka apa adanya.
Namun tidak mustahil, kadang pemirsa memberi pemaknaan yang berbeda, sesuai dengan lapisan pemirsa. Jadi sangat mungkin terjadi pemaknaan citra yang berbeda pula. Copywriter iklan televisi menjadikan iklan sebagai medium pencitraan terhadap produk-produk kapitalisme lebih mempengaruhi jalan pikiran copywriter di saat mereka memulai pekerjaan. Konsep copywriter bahwa iklan-iklan besar dengan kekuatan pencitraan yang kuat akan lebih besar kekuatan mempengaruhi pemirsa. Tujuan yang diharap copywriter dan visualizer adalah pencitraan mereka dapat ditangkap sebagaimana yang dimaksud oleh mereka apa adanya. Namun, terkadang pemirsa memberi pemaknaan berbeda, sehingga terjadi pemaknaan citra yang berbeda. Pada dasarnya, tidak semua iklan di televisi diciptakan untuk pencitraan. Namun, karya televisi dianggap sempurna apabila sampai pada tahap pembentukan sebuah citra. Umumnya, pencitraan disesuaikan dengan kedekatan jenis objek yang diiklankan. Iklan yang menonjol pencitraan dalam beberapa kategori. Yang pertama, citra perempuan yang dijelaskan oleh Tornagola, yaitu citra figura, penekanan terhadap sifat kewanitaan secara biologis seperti rambut panjang berwarna hitam. Contohnya, iklan sampo Sunsilk. Selanjutnya ada citra pilar, perempuan sebagai penyangga keutuhan dan penata rumah tangga. Contohnya, iklan Superpel yang membuat rumah menjadi bersih, dan iklan Pepsodent yang mengajarkan anak cara merawat gigi. Selanjutnya, citra pinggan, yaitu perempuan tidak bisa melepaskan diri dari dapur, karena dapur adalah dunia perempuan. Contohnya, iklan Indomie di mana seorang ibu memasak di dapur. Selanjutnya, citra pergaulan. Citra ini ditandai dengan pergulatan perempuan untuk masuk ke dalam kelas-kelas tertentu yang lebih tinggi di masyarakat. Perempuan dilambangkan makhluk yang anggun dan menawan. Contohnya, iklan sabun Lux yang menampilkan model menggunakan gaun yang anggun setelah mandi pakai sabun Lux yang wangi dan lembut. Yang kedua, citra maskulin. Digambarkan sebagai kekuatan otot laki-laki yang menjadi iklan yang mempertontonkan kejantanan, otot laki-laki, ketangkasan, keberanian, menantang bahaya, keuletan, dan bagian-bagian tertentu dari kekuatan daya tarik laki-laki. Contohnya, iklan Extra Joss di mana otot laki-laki menjadi damban wanita atau dicitrakan sebagai makhluk yang tangkas, berani, dan menantang maut. Yang ketiga ada citra kemewahan, yaitu realitas yang diidamkan oleh banyak orang dalam kehidupan masyarakat dengan maksud memberi simbol-simbol kemewahan dalam objek iklan televisi. Karena saat pemirsa merefleksikan kemewahan ke dalam pilihan mereka, maka citra iklan telah dipindahkan simbol itu ke dalam pikiran mereka. Contohnya, iklan BMW yang menggambarkan mobil yang mewah dan modern. Citra kelas sosial, yaitu kelas yang dihormati banyak orang. Kehidupan kelas sosial atas akan menjadi acuan dan digambarkan sebagai kehidupan yang bergengsi dan modern. Tapi selain itu ada juga kelompok masyarakat yang dekat dengan supermarket, belanja di mall, dan tempat makan. Contohnya, iklan Transmart sebagai tempat pemenuh kebutuhan Anda yang lengkap. Selanjutnya ada citra kenikmatan, yaitu bagian terbesar dari dunia kemewahan dan kelas sosial yang tinggi. Karena itu kenikmatan adalah simbol sosial yang tinggi. Dalam iklan televisi, kenikmatan dapat memindahkan seseorang merasakan kelas sosial di atasnya. Contohnya, iklan Shopee 99 Super Shopping Day dengan goyang Shopee, karena bisa mendapatkan hadiah 9,9 miliar. Selanjutnya ada citra manfaat. Citra manfaat menjadi nilai dalam keputusan seseorang untuk memperkuat keputusan pembelinya. Karena citra manfaat juga memberi penilaian yang lebih positif terhadap suatu produk, sehingga dapat menciptakan kebutuhan orang terhadap objek lain. Contohnya, iklan tolak angin yang memberi solusi mengatasi masuk angin dengan bahan yang herbal. Selanjutnya, ada citra persahabatan, menunjukkan iklan sebagai jalan keluar terhadap problem rendah diri yang terjadi di diri sendiri, terutama remaja. Contohnya, seperti iklan Rexona yang menjadi solusi agar tidak bau badan.
dengan menggunakan deodoran Rexona. Yang terakhir ada citra seksisme, yaitu citra seksisme menjadi daya tarik luar biasa. Karena selain berani menembus tradisi, citra seksualitas dalam ruang publik dianggap sebagai hiburan. Contohnya, iklan daun sirih untuk pembersih kewanitaan. Pada umumnya, iklan jarang tampil dengan citra tunggal. Banyak iklan televisi menggunakan citra ganda, seperti dalam iklan persahabatan dan iklan manfaat. Contohnya, iklan energen menggambarkan teman pengganti sarapan di pagi hari yang bermanfaat menutrisi gizi kita. Iklan sendiri berisikan manipulasi fotografi, pencahayaan, dan taktik rekayasa lain yang memunculkan pengalaman seolah-olah dialami diri sendiri. Menurut Suharko Ibrahim, bahasa sebagai realitas sosial iklan. Iklan televisi umumnya berdurasi dalam ukuran detik, memanfaatkan sistem tanda untuk memperjelas makna citra yang dikonstruksikan. Sehingga, apa yang ada dalam makna iklan sesungguhnya adalah realitas bahasa itu sendiri. Televisi menggunakan kedua pesan, yaitu verbal dan visual, untuk mengkonstruksikan makna dan pencitraannya. Ketika akan menciptakan citra realitas terhadap suatu benda, maka bahasa dapat digunakan untuk penggambaran realitas dan tanda bahasa sebagai alat penggambaran citra. Pembentukan realitas bahasa tidak terlepas dari peran dari pemirsa dengan hubungan yang lingkungannya, atau telah terjadi internalisasi atas realitas sosial sesungguhnya. Iklan juga dilihat sebagai seni, karena iklan merupakan bagaimana orang menggunakan bahasa untuk menawarkan sesuatu. Ada dua unsur seni, yaitu seni sebagai alat bisnis yang menjual dan seni sebagai kreativitas. Sumber nilai acuan konstruksi sosial media massa. Nilai yang dikonstruksi media massa adalah nilai-nilai dan norma yang ada pada redaktur dan paradeks media massa. Sehingga secara langsung nilai kapitalisme ikut mendominasi nilai yang ada dalam pemberitaan di media massa. Contohnya, perempuan merupakan alat persuasi di dalam menegaskan citra sebuah produk. Dan di sisi lain, iklan yang sumber nilai acuan konstruksi sosial media massa. Nilai yang dikonstruksi media massa adalah nilai-nilai dan norma yang ada pada redaktur dan paradeks media massa. Sehingga secara langsung nilai kapitalisme ikut mendominasi nilai yang ada dalam pemberitaan di media massa. Contohnya, perempuan merupakan alat persuasi di dalam menegaskan citra sebuah produk. Dan di sisi lain, iklan yang bergambar perempuan juga dipakai atau dikonsumsi oleh perempuan itu sendiri. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat identik dengan gagasan kemodernan. Artinya, selama perubahan itu datangnya dari barat, maka perubahan itu diterima karena dianggap modern. Perubahan sosial kemodernan identik juga dengan materi. Sekian dari presentasi kelompok kami, ada yang mau bertanya?